kasus delta negatif, ini berarti kan lambda 1 kali lambda 2-nya nilainya gimana? Halo? Kan delta sama dengan determinan A. Dan itu sama dengan lambda 1 kali lambda 2. Lambda 1, lambda 2-nya itu adalah nilai eigen. Berarti dalam kasus deltanya negatif, berarti nilai eigennya gimana? Perkalian nilai eigennya lambda 1 kali lambda 2-nya positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif. Anda tinggal bayangkan aja, Anda cek perkalian dua bilangan nilainya negatif. Berarti salah satunya pasti positif. Kedua bilangan itu berlawanan tanda kan? Ya, Pak. Yang satu positif dan satu negatif. Dan dalam kasus ini jelas untuk deltanya negatif, nilai eigennya itu adalah real dan berlawanan tanda. Karena nilai eigennya berlawanan tanda, maka titik tetap adalah titik plana atau saddle node. Tapi sekarang, kalau deltanya positif, berarti lambda 1 kali lambda 2 nilainya positif. Kalau perkalian dua bilangan bernilai positif, artinya dua bilangan itu bagaimana? Dua-duanya positif atau dua-duanya negatif? Oke, dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Artinya Pak, nilai eigennya itu berupa real dengan tanda yang sama, apa gitu positif atau negatif, atau bisa juga kompleks konjugat. Ya, kompleks konjugat. Jadi dalam kasus seperti ini, untuk deltanya positif, nilai itu berupa bilangan real dengan tanda yang sama, boleh dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, atau berupa ini, kompleks konjugat. Karena itu tadi ya, di sini tau kuadrat kurangi 4 tau kuadrat kurangi 4 delta, dan deltanya itu positif, berarti ada kemungkinan tau kuadratnya itu nilainya kurang dari 4 delta gitu kan ya, nilainya kurang dari 4 delta, sehingga tau kuadrat kurangi 4 deltanya bisa bernilai negatif gitu. Jadi dalam kasus deltanya positif, nilai eigennya itu bisa real dengan tanda yang sama, atau bisa berupa bilangan kompleks yang saling konjugat. Oke, tapi ketika dalam kasus tau kuadrat kurangi 4 deltanya positif, nah ini titik tetapnya itu kurva solusinya atau trayectory itu berupa spiral. Maaf salah. Jadi kalau tau kuadrat kurangi 4 deltanya positif, titik tetapnya itu ada berupa node, node-nya bisa macam-macam ya, tadi bisa saddle node, bisa atraktor gitu ya, bisa repeller gitu ya. Tapi ketika tau kuadrat kurangi 4 deltanya itu kurang dari 0, jelas ini berupa spiral ya. Jadi kalau digambarkan daerah kestabilannya gitu ya, berdasarkan jenis titik tetapnya itu seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan nilai delta sama tau dalam arah ini ya, delta sama tau, maka untuk delta negatif itu semuanya masuk saddle node, titik poin, titik plana semuanya. Mau berapapun taunya, asalkan deltanya itu negatif, itu pasti berupa saddle node. Tapi ketika deltanya positif, ini ada dua kemungkinan. Ada berupa node yang tidak stabil, yaitu yang berada di atas kurva tau kuadrat kurangi 4 delta sama dengan 0. Dan kalau yang di bawah kurva ini, kurva tau kuadrat kurangi 4 delta sama dengan 0, ini berupa spiral tidak stabil. Tapi ketika taunya 0 berarti kan Anda punya minus 4 delta sama dengan 0 ya.
kurang dari 0, maka ini masuknya kategori center. Center itu nantinya berupa elips secara umum kurva lintasannya. Oke, tapi kalau misalnya deltanya ini positif, kemudian taunya itu negatif, maka kita punya ini ada dua daerah, ada berupa spiral stabil dan ada yang berupa stabil node ya, atau node yang stabil berupa atraktor. Nah, di sini Anda lihat parabola tau kuadrat kurangi 4 delta sama dengan 0 itu adalah garis batas antara simpul dan spiral. Node bintang dan node degeneratif di parabola itu. Oke, dan di sini stabilitas dari node atau spiral itu ditentukan oleh nilai taunya. Jadi kalau taunya positif itu adalah tidak stabil. Tapi kalau taunya negatif itu tidak stabil. Stabil ya. Jadi ketika taunya negatif, kedua nilai gen memiliki bagian real negatif sehingga titik tetapnya stabil. Simpul maupun spiral itu tidak stabil ketika taunya positif. Dan akan menjadi pusat netral yang stabil berada di garis batas tau sama dengan 0. Dan jika delta sama dengan 0, itu setidaknya salah satu dari nilai eigen itu adalah 0. Maka titik asal bukanlah titik tetap yang terisolasi. Artinya apa? Seluruh bidang adalah titik tetap. Jika A-nya sama dengan 0. Oke, sampai di sini. Bisa dipahami nggak? Jadi sebetulnya secara ini ya, secara umum klasifikasi untuk sistem linier, itu dilihat dari nilai eigennya. Nilai eigen dari matriks A-nya. Secara umum, kalau nilai eigennya itu adalah berupa bilangan kompleks, ya. Anda kan masih ingat ya, kalau bilangan real itu kan subset dari bilangan kompleks ya. Bilangan real itu adalah himpunan bagian dari bilangan kompleks. Nah, jadi kalau misalnya secara umum sebutlah nilai eigennya itu adalah berupa bilangan kompleks, secara umum bilangan kompleks, maka selama bagian real dari nilai eigennya itu adalah negatif, maka jenis kestabilannya itu adalah pasti stabil. Artinya apa? Bisa berbentuk spiral yang stabil, artinya Pak, untuk T menuju tahingga, jari-jari spiralnya itu semakin mengecil, mendekati 0. Artinya Pak, kalau spiral yang jari-jari yang semakin mengecil itu artinya Pak, kalau nilai awalnya dari sini, maka lintasannya itu makin lama akan semakin mendekati titik pusat gitu ya. Misalnya gini. Misalnya gini ya. Ini titik pusatnya bisa, arahnya ke sini. Karena jari-jarinya mengecil gitu kan ya. Itu spiral yang bagian real part dari nilai eigennya itu adalah negatif. Tapi kalau misalnya bagian real partnya itu, bagian realnya itu adalah positif, artinya spiral yang terbentuknya itu jari-jarinya awalnya kecil, bisa jadi kecil, tapi lama-kelamaan akan membesar. Jadi arahnya keluar. Gini. Jadi dari dalam terus keluar, jari-jarinya membesar. Ini tidak stabil kalau dalam kasus ini. Jadi selama real part-nya itu adalah negatif, maka sistem atau titik tetapnya itu adalah berupa titik tetap yang stabil. Tapi ketika real part-nya itu adalah positif, maka jelas nilai eigen titik tetapnya itu adalah tidak stabil. Oke, nah cuma nanti terkait dengan bagian imajinernya bisa jadi 0, bisa jadi itu ya, bisa jadi bagian imajinernya bisa jadi 0, bisa juga tidak gitu ya, seperti itu. Nah, nanti nilai eigennya bisa berupa kompleks atau bisa berupa real dengan karakteristik atau cara menentukannya itu seperti ini ya. Jadi kalau misalnya
parabola tau kuadrat kurangi 4 delta sama dengan 0 itu sebagai garis pembatas antara simpul dan spiral. Ya, simpul dan spiral. Ini nih kurva tau kuadrat dikurangi 4 delta sama dengan 0, ini ya, itunya. Itu adalah yang menjadi pembatas apakah dia berupa spiral ataukah node gitu. Node itu artinya berupa titik tadi, bisa berupa saddle node, bisa berupa attractor node gitu ya. Attractor node atau bisa berupa repeller node gitu ya. Titik repeller atau bisa juga titik atraktor. Nah, itu batasnya itu kalau si tau kuadrat kurangi 4 deltanya itu positif, maka masuknya itu node gitu ya. Masuknya node dan masuknya kategorinya saddle node. Unstable node. Ya, kalau unstable kan bisa berupa saddle atau bisa berupa repeller. Tapi dalam kasus ini karena saddle node itu kan ketika si deltanya negatif, berarti dalam kasus yang ini, kasus di daerah sini, ini berupa repeller gitu ya. Jadi berupa node yang tidak stabil. Tapi ketika di sini daerahnya, maka itu adalah berupa atraktor. Jadi node yang stabil. Nah, tapi kalau daerahnya itu ada di sini, jadi ketika deltanya positif, kemudian tau kuadrat kurangi 4 deltanya itu misalnya untuk daerah sini berarti kurang dari 0 ya, maka dia berupanya spiral. Tapi spiralnya adalah unstabil. Ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Baik, untuk hari ini mungkin saya cukupkan sekian dulu. Tadi saya mohon maaf membuka Google Meet-nya agak telat karena saya harus nganter anak dulu ya. Jadi kalau ini dalam kondisi PTM gitu ya, udah tetap muka, ya untuk jadwalnya agak mundur dikit ya. Oke. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nanti akan saya coba, oke, yang soal latihan yang kemarin saya berikan, sudah dikerjakan belum? Yang cari solusi analitik itu bukan, Pak? Ya, udah belum? Sudah, Pak. Sudah. Yang lain gimana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah semua. Ada yang ini nggak bisa atau ini nggak paham cara mendapatkan solusi analitiknya? Atau bisa semua nggak? Saya nggak akan ngulang lagi nih yang nyari itunya. Nggak akan ada penjelasan lagi kalau misalnya Anda udah paham gitu ya. Ini kan mengulang yang PDB 2 ya. Anda kan udah belajar sistem persamaan diferensial kan? Sudah, Pak. Udah kan? Nah, pasti diajarkan yang sistem persamaan diferensial. Atau bisa juga mungkin di kalau yang ngambil aljabar linear terapan ya pasti diajarin juga yang kayak gini. Ya, seperti itu. Oke, Anda silakan cek lagi lah untuk mendapatkan solusi sistem X dot sama dengan AX dengan berbagai kasus A. Anda bisa lihatlah gitu ya. Itu seperti apa. Oke, sampai di sini. Kalau jika tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, ya, sama-sama. Ya. Terima kasih, Pak.